bisa pendampingan juga, dan kegiatan ini juga bisa ditiru oleh semua mata pelajaran. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan ke Ibu Wakil kita tentang proyek ini. Kemudian juga sebelum kegiatan di ruangan ini saya juga sudah menyampaikan ke Pak Sunarno sebagai wakil kesiswaan. Hari sebelumnya juga sudah saya sampaikan ke Pak Medi sebagai wakil humas, dan pada saat sebelum pelaksanaan juga sudah saya sampaikan ke Ibu Enda, ya, dan semuanya sudah di-ACC. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 5 Talang Kelapa. Jadi untuk yang saya paparkan ini sebenarnya 7 plus 7 dan plus 9 itu semuanya sudah saya implementasikan, ya. Nah, namun yang akan saya paparkan ini terusun untuk kelas 9, itu 91, 92, dan 93. Nah, di sini proses yang saya ajukan itu latar belakang dulu, Bapak Ibu, ya. Latar belakang situasi. Ketika saya mengajar itu ada beberapa murid yang tidak fokus, kemudian main-main, keliling-keliling. Bahkan saya mengajar itu mesti pakai mic, Bapak Ibu, karena suara saya kalah dengan suara murid-murid. Kemudian ada yang tidur, ya, beberapa yang tidur. Walaupun teridentifikasi itu bukan karena hal lain, tapi lebih banyak dominan kami main game. Akhirnya dari situasi dan latar belakang itulah saya berkonsultasi dengan beberapa guru, dan saya sampaikan kira-kira apa sih yang baik, ya, modifikasi apa gitu. Saya lihat juga wali-walinya juga semuanya kelas 9 itu semuanya open, semuanya memiliki rasa peduli yang tinggi murid-muridnya, ya. Nah, jadi saya menyampaikan ide ini ke murid-murid pada saat proses kegiatan belajar itu adalah tindakan saya itu adalah membuat komik pembelajaran, Bapak Ibu, ya. Nah, di bab 1 itu tema 1, tema kita manusia dan perubahan sosial budaya, itu ada subtema ada 11. Nah, temanya itu sudah disampaikan, sudah sebagian besar disampaikan. Jadi ketika membuat komik itu sudah masuk ke pendalaman materi. Nah, saya bagilah 3 sampai 4 orang sesuai dengan jumlah murid setiap kelas.
kelas 9 karena saya sudah coba di kelas 7 Bapak Ibu. Sepertinya kelas 7 belum cocok untuk menggunakan aplikasi ini. Tapi kelas 7 menggunakan aplikasi lain. Dan itu sudah saya coba Bapak Ibu dan sudah ada hasilnya. Nanti itu di sesi berikutnya. Tapi tidak menggunakan aplikasi ini. Dan ini adalah karya murid kita. Kemudian di sini kemudian ada lagi kalimat-kalimat yang lain yang bisa dimodifikasi. Nah, kadang anak-anak tuh bingung gimana ini hurufnya. Nah, ini kan hurufnya bisa bergerak-gerak, bisa pindah, bagaimana mengecilkannya, kemudian bagaimana membesarkannya, bagaimana ini foto bisa transparan ya, menyatu dengan latar. Itu juga saya ajarkan step by step. Kenapa? Karena pada final akhirnya kita mengajarkan secara tidak langsung soft skill juga sama anak-anak. Jadi ini bisa menjadi keahlian tambahan. Anak-anak juga bisa misalnya membuka lain ya, desain lain, cetak undangan, buat banner, buat apapun. Nah, ini bisa menjadikan pemasukan ekonomi sebenarnya, uang tambahan. Kalau misalnya ada yang mau, nah tolong buatkan ini selain undangan, nggak bisa. Dengan mereka sudah mengenal aplikasi ini dengan membuat komik pembelajaran. Dan anak-anak ini tidak sayang pungut biaya, tidak ada Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu cukup membuat ini, kemudian setelah selesai kirimkan ke saya linknya. Namun bagi yang misalnya ingin, ini tinggal dipotokopinya, di print ya. Ini di print, ini hasil anak-anak Bapak Ibu, ya. Ini hasil anak-anak Bapak Ibu. Nah, kalau untuk dicetak menjadi buku, tentu ini harus saya kecilkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi editing namanya ya, agar lebih tertata. Tapi ini hasil akhirnya, hasil karya murid-murid kita. Nah, kenapa saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Program ini bisa dibantu, bisa membantu murid-murid yang lain ataupun guru-guru lain untuk menerapkan juga di masa pelajarannya. Bisa diterapkan. Atau misalnya di SDK bisa, PPKN bisa ya, bahasa Indonesia bisa, IPA bisa, semua bisa. Jadi ini sifatnya umum. Dan juga tentu akan membantu literasi kita. Sebab literasi kita, literasi numerasi kita itu memang hijau kuning atau merah Ibu. Literasi kita masih kuning Bapak Ibu, berarti masih perlu pembenahan. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan. Nah, kemudian yang sering terjadi di lapangan kadang-kadang, ini tugas berbahasa nih, ini tugas aku nih. Padahal ini sebenarnya tugas kita semua Bapak Ibu untuk memperbaiki literasi dan numerasi kita. Bukan tugas aku, bukan cuma tugas guru bahasa, kasihan dia. Ya, di soal kita yang guru bahasa lain itu nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kasihan dong guru kita sama guru bahasa kita ketika dia menjadi seorang pekerja kan, seorang dia nggak berhasil mendidik anak-anak. Padahal ini tugas kita semua guru mata pelajaran untuk meliterasi dan numerasi anak-anak kita. Nah, dari terpijak dari itulah makanya saya membuat konsep seperti ini. Dan jangka panjangnya itu, insya Allah ini jadi buku dan Bapak Ibu guru juga nanti akan tampil sebagai wali kelasnya. Foto anak-anak yang juga saya tampilkan juga di sana ya. Ada nanti kata sambutan dari kepala sekolah dan setelah dia terbit juga nanti akan saya titipkan di perpustakaan. Nah, jadi inilah hasil karya yang diciptakan oleh anak Bapak Ibu guru yang menurut saya luar biasa untuk versi dia. Dan apakah ini tidak ada revisi? Ada Bapak Ibu revisi. Jadi ketika siang ajar kita sibuk ngajar, mereka buka FF. Oke, ketika misalnya kita step by step kita ajari mereka sibuk buat video pembelajaran, video mereka sendiri boleh Bapak Ibu tonton. Nah, ini video anak-anak kita. Yang lain sibuk mengedit, mereka sibuk seperti ini. Nah, tapi itu apakah kita akan menyalahkan? Tidak, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Karena bagi mereka ini sesuatu yang baru, di rumah nggak ada barangnya. Kalau di rumah tidak ada fasilitas bisa komputer atau segala macam, di rumah nggak ada. Jadi mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Ya Bapak Ibu.
akan dengan baik. Jadi kita tidak bisa meninggalkan teknologi karena teknologi itu semakin cepat semakin maju. Tapi kita berusaha siswa itu anak itu menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, bukan hanya bermain handset. Jadi itu saja Bu Eli, terima kasih. Kalau kemarin yang baik-baik itu bisa kita manfaatkan, kita terima. Ibu, terima kasih banyak. Refleksinya mungkin nanti bisa disampaikan di dokumen dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasinya ini kan aku nih ngajar, kita kan tahu ya murid-murid kita tuh aktif. Jadi aktif. Sebenarnya ini sudah dari tahun kemarin. Jadi dicarilah solusinya gimana anak-anak tuh bisa fokus. Berapa kali ada murid yang tidur, ya. Kemudian ada beberapa itu kalau ngajar ada kelas berapa itu, ada kelas yang aku dapat ngajar siang, ada yang tidur. Walaupun kan tidurnya karena memang begadang main game. Nah, jadi hanya dengan kondisi seperti itu anak-anak yang tidak teratur gitu ya. Nah, akhirnya pikir kayaknya kita mengasihkan kalau kita buat komik pembelajaran. Nah, karena di sekolah ada aturan tidak boleh bawa HP, jadi kita punya Chromebook, jadi memanfaatkan Chromebooknya sama internet, Pak. Nah, jadi kita buatlah komik pembelajaran yang sebagian besar itu temanya itu kan sudah kita pelajari. Jadi untuk mengabadikan istilahnya untuk pendalaman materinya dibuatlah komik pembelajaran yang isinya sesuai judul subjudul yang sudah dibagi tiap kelompok. Kita bagi itu 11 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri antara 3 ataupun 4 murid. Nah, tiap anak tuh kok seperti ini, satu seperti ini, dapat buatnya satu seperti ini, Pak. Nah, jadi kalau 3 kelompok berarti 3 lembar ini. Tapi isinya beda-beda. Ya, mungkin ya ini suatu inovasi yang siswa belum mendapatkannya cara belajar. Jadi mereka biasanya menerima memberikan apresiasi kepada Bu Eli Pinangsi bahwasannya apa yang diberikan materi oleh beliau memberikan edukasi dan juga inspirasi bagi seluruh siswa SMP Negeri 4 Kalangkapa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Refleksi dalam bentuk link telah diisi oleh beberapa guru, di mana link tersebut telah dibagikan kepada guru-guru yang telah mengikuti diseminasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.